Ya, sobat sekalian, assalamualaikum. Bertemu kembali dengan TMC Blog. Di depan saya sudah ada satu box ya. Ini adalah salah satu alat komunikasinya buat biker sobat sekalian. Dimpton, mereknya Dimpton, Blue Rider M1S Evo motorcycle Bluetooth headset. Jadi ini adalah boleh dibilang headset dengan teknologi Bluetooth merek Dimpton. Jadi pada dasarnya Dimpton ini sebenarnya adalah produk buatan Cina, teman-teman sekalian. Nah, jadi pertama-tama memang agak-agak skeptis ya. Produk buatan Cina gitu loh ya. Bagus apa enggak sih? Apa namanya kualitasnya, terus habis itu reliable nggak sih dipakai di jalanan gitu ya buat berkomunikasi antara rider dan juga mungkin bisa untuk menjawab telepon atau mendengarkan musik segala macam. Saya sendiri kepo gitu ya. Pada dasarnya Dimpton Blue Rider M15S Evo Bluetooth headset ini, jika sobat sekalian lihat ya di bagian depannya ini, di boxnya sendiri itu ada beberapa catatan kayak misalkan dia tuh sudah Bluetooth versi 4.1, grouping sampai 4 riders, terus mic-nya dikasih yang anti noise, terus komunikasi antara dua helm itu bisa sampai maksimum 500 meter, cukup jauh ya, setengah kilometer ya. Terus habis itu CVC digital noise reduction function, wah nggak tahu nih apaan. Audio integration, jadi dia berintegrasi dengan audio yang pastinya akan berhubungan dengan gate-gate lainnya kayak misalkan ponsel gitu ya. GPS audio integration, jadi kalau sobat sekalian pakai ponsel yang ada GPS-nya, hampir semua ponsel ada GPS, ini bisa. Waterproof, nah itu yang penting nih. Kenapa? Karena biasanya kalau kita pakai ini, itu tepatnya di bagian luar dari helm. Terus working time-nya 16 jam. Wah, bisa diupdate secara online. Ya, kita bisa lihat sini, ini ada semacam barcode gitu ya. Di bagian belakang kita bisa lihat nanti bentuknya kayak gini. Apa aja yang kita dapat gitu ya. Lalu kita akan dapat nanti ada headsetnya, earphone assembly, micro USB, terus habis itu aksesorisnya ada radio kabel buat radio gitu maksudnya, stiker, manual operasi, manual untuk pengoperasian, lalu kabel audio, bracket helmet, dan metal clip. Langsung aja deh kita buka, ayo gimana ya. Satu buka ya, sini ada unitnya sendiri satu di sini, terus ada, wah ini kayaknya ada kertas gitu ya. Wah, manual, selalu baca manual dulu sebelum mengoperasikannya. Lalu ini manual juga, jadi ada dua. Ini manual buat menginstalasinya ya, dan ini adalah manual untuk mengoperasikannya gitu lah. Manual untuk mengoperasikannya gitu. Lalu ini apaan ya? Ini kayak quality control gitulah gitu ya. Terus di sini ada kayak serial number segala macam. Nah, satu box lagi ini itu accessory pack ya. Ini adalah pack aksesoris untuk model M1S. M1S ini sama nih tulisannya M1S itu ya. Kita bisa lihat lagi apa aja yang ada di sini. Saya coba apa namanya, keluarin semua ya. Kita keluarin semua apa aja sih yang ada. Oke, ini adalah kayak kabel nih ya, ada mikrofon kayaknya ya, mikrofon gitu. Lalu ini kabel audio biasa. Terus apa nih, kabel data atau buat apa, buat ngecas biasanya ini ya, USB dan micro USB. Lalu ini kayak ini klipnya gitu ya, yang untuk di helm gitu ya. Dan ini ini kayaknya sepasang nih karena ini bentuknya kayaknya mirip gitu. Nah, ini buat buat nempel ke helm kayaknya ya, klip buat nempel ke helmnya. Lalu tadi ini udah cleaning wipes ya, untuk ngebersihin. Ada dua, ini untuk dry dan ini untuk wet, ini untuk kering, ini untuk basah. Lalu ada klipnya, klipnya ini kayaknya buat ngeklipin ke helm ntar. Lalu apalagi ini, kita bisa lihat di sini tuh ada kayak, wow banyak juga nih,
Ini kayak busa gitu ya, terus double tip ya, depan belakang busa juga double tip, ada sepasang. Lalu ada sepasang juga velcro halus yang belakangnya itu lem ya, ini kayaknya buat nempelin di bodi helm bagian dalam gitu ya. Dan ini juga sama teman-teman sekalian, ini juga velcro halus yang belakangnya dikasih kayak lem gitu. Apa lagi? Nah ini dia nih, ini tuh kayak yang mikrofon ya, mikrofonnya yang menggunakan rod ya, panjang gitu ya. Namun seperti sobat bisa lihat, ini rodnya ini dia tuh fleksibel, bisa ditekuk-tekuk kayak gitu dengan ujung mikrofon kayak gitu ya. Dan ini tuh bisa dibuka nih sebelah sininya nih teman-teman sekalian ya. Nah jika kalau sekalian di sini lihat, ini tuh bisa dibuka. Nah gitu, dan ini tuh sepertinya bisa diganti misalkan dengan ini tuh, karena dia ujungnya sama gitu teman-teman sekalian. Lalu ada kayak sepasang speaker ya, satu pendek ya, yang satu pendek, yang satu panjang. Biasanya gitu memang, kabelnya satu pendek satu panjang. Dan ini nih kayak micro USB tapi rada gede, dan ini kayak sepertinya untuk nempelin ke sininya nih teman-teman sekalian nih, ke unit dari Blue Rider Bluetooth. Ya, sambil dulu ya. Jadi ini untuk kesininya teman-teman sekalian ya. Tuh biasanya sama tuh di sininya, kalau teman-teman sekalian mau lihat, kelihatan nggak ya? Nah ini tuh untuk sambung sininya nih. Oke, satu bisa gitu. Nah jadi seperti itu teman-teman sekalian. Nah jadi ntar ditusuk gini. Nah jadi seperti itu teman-teman sekalian. Nah yang jadi pertanyaan, seperti apakah part-part ini jika langsung dipasang di atas helmnya? Nah kebetulan nih teman-teman sekalian ya, saya udah siapin juga helmnya. Ini NJS yang terakhir pernah kita review juga, NJS open face dengan visor kecil di depan yang ditaruh di dalam, diselipin di dalam gitu ya. Yang menarik memang pada saat NJS itu menghadirkan helm ini tuh memang dia disediain kayak daerah sininya nih teman-teman sekalian, daerah dalamnya itu siap banget. Yang di daerah kupingnya itu ada kayak celong gitu buat tempat mikrofon. Oleh karena itulah saya akan mencoba untuk menginstal Dimton Blue Rider M1S Evo ini di helm NJS ini. Yuk mari gitu. Nah setelah saya baca-baca buku manualnya, ternyata untuk model helm open face memang lebih baik kita pakai opsi mikrofonnya yang pakai batang rod yang fleksibel. Kenapa? Karena dia tuh berada langsung di depan gitu ya. Sementara kalau kita pakai untuk helm full face itu baru pakai yang ini nih, karena ini bisa nanti ditempel di bagian chin atau di bagian dagu dari helm. Nanti saya akan perlihatkan juga seperti apa contohnya kalau di helm full face menggunakan Dimton Blue Rider Bluetooth M1S ini. Nah jadi ini yang mau kita akan pasang di sini, dan yang pertama saya mau akan pasang adalah memasang klip untuk ininya ditaruh di pinggir gitu sob. Sorry nggak kelihatan, memasang klip agar Blue Ridernya ini bisa ditaruh di pinggir sini. Nah jadi seperti itu teman-teman sekalian. Yuk langsung aja. Nah Dimton ini sebenarnya memberikan beberapa opsi penempelan dari klip ini. Kayak misalnya yang pertama itu pakai ini teman-teman sekalian ya, jadi ditempel gini, lalu bisa ditempel di bagian pinggirnya langsung. Namun kelemahan dari penggunaan ini adalah dia tuh nggak bisa dipindah-pindah nanti ininya gitu. Kalau bisa dipindah-pindah, cuman ini akan ngelepas dulu lemnya gitu kan, dan itu memang agak ribet. Nah ada yang kedua yaitu menggunakan klip gitu teman-teman sekalian. Kalau yang Dimton Blue Rider ya, ini caranya saya akan mencoba menggunakan bracketnya ini menggunakan yang klip aja. Caranya itu begini, agak sedikit susah, tapi dia agak tekan dikit, agak keras sehingga dia masuk, sehingga ada bunyinya klik gitu. Itu artinya dia akan kencang teman-teman sekalian. Nah langsung kalau udah kayak begini tuh langsung aja dimasukin ke dalam, diselipin ke dalam helmnya gitu teman-teman sekalian. Nah cari tempat yang benar-benar bisa dimasukin
ini. Jadi ini dimasukin ya teman-teman sekalian, ini kan kebuka gitu, dan ini tuh ntar akan megang helmnya. Saya mencoba untuk taruh di sini. Jadi ini ada sedikit, kalau untuk NJS tuh ada sedikit kayak space yang bisa dimasukkan ini klip, karena di tempat-tempat lain agak susah teman-teman sekalian, agak sedikit susah. Nah, bisa teman-teman sekalian. Nah, jadi ini seperti ini, dan ini bisa dicopot enaknya gitu ya, sebenarnya bisa dicopot, dan ini tuh kenceng teman-teman sekalian, nggak usah takut jatuh gitu, ini kan kenceng gitu. Nah, kalau udah kayak begini, nanti kita tinggal bisa pasang nih ininya. Nih, ini ntar tinggal dipasang. Dia tuh ada kayak relnya di bagian samping. Tinggal di slide aja sih dasarnya. Sampai bunyi klik gitu. Udah deh. Oh, mantap. Blue Ridernya ya. Wis. Keren teman-teman sekalian, keren. Nah, kalau sobat sekalian pengen lebih kuat lagi, kalau misalkan di daerah sini jepitan masih tipis, sahabat sekalian bisa aja misalkan dijepit langsung ke misalkan bagian layar kedua dari helm ini, kayak misalkan yang saya lakukan seperti ini ya gitu. Nah, selanjutnya kita tinggal memasang bagian mikrofonnya. Untuk itu kita copot dulu ininya, apa namanya tuh, padding bagian kuping dari helm ya, karena untuk NJS ini gampang banget sih ngebukainnya gitu. Lalu kita tinggal pasang. Nah, Dinten itu kasih apa namanya referensi bahwa yang ininya lebih pendek itu ditaruh di sebelah kiri, which is yang ini nih, artinya di kiri ya, tempat juga deket dengan tempat alatnya ini. Nah, jadi itu begitu teman-teman sekalian. Dan karena NJS ini langsung ketemu tempat yang kayak apa namanya, kayak halus gitu ya teman-teman sekalian ya, jadi pada dasarnya ini tinggal ditempel doang sih. Kalau pakai NJS tuh enaknya gitu tuh, tinggal ditempel doang ya, karena memang ininya tuh udah punya velcro kasar ini, dan ininya halus, jadi ya langsung nempel teman-teman sekalian. Tuh ya, langsung nempel gitu, langsung nempel di situ teman-teman sekalian tuh ya. Lalu setelah itu tinggal kita pasang yang sebelahnya lagi deh, di sebelah kanan ya, masukin ke bagian dalam-dalamnya gitu, lalu tempel di sebelah sana. Nah, jadi teman-teman bisa lihat saya taruh satu speaker di kanan dan satu di kiri. Antara kanan dan kiri itu kabelnya saya sembunyikan di dalam ini nih teman-teman sekalian. Tuh ya, dimasukin ke dalam inner padding ya, inner padding yang ini sebelum masuk ketemu shell foamnya gitu ya. Nah, itu bisa ditutup ya, di velcro dari padding helm NJS ini gitu deh. Jadi pada dasarnya kabelnya benar-benar rapi, nggak kelihatan gitu teman-teman sekalian. Tinggal yang terakhir kita pasang ininya nih teman-teman sekalian, kita pasang mikrofonnya ya. Karena daerah sini tuh kecil, sementara ini tuh buletannya kegedean gitu ya, saya potong jadi dua deh gitu. Jadi kita nanti bisa pasang kecil di bagian bawah gitu ya, dan juga pasang di bagian atas, serah kita nanti mau tempel di sebelah mana. Saya pasang dulu di bagian atas nih ya, lalu bisa ditempel di sebelah sini teman-teman sekalian. Misal ya, kita bisa taruh di sini ya. Yang kedua ini bisa kita pasang di sini nih. Nah, setelah nanti mau pasang di mana nih tempelan nih, misalkan saya mau pasang di sebelah ini lengket banget ya kalian ya, asal jangan mengganggu lubang ini buat masang padding nanti. Nah, jadi seperti ini teman-teman sekalian. Contohnya kalau misalkan saya pasang di atas tuh, jadi seperti ini ya, kayak gitu ya. Lalu tinggal kita pasang ininya deh nih, tutup padding kuping. Kalau untuk NJS emang gampang banget, tinggal klik gitu doang. Nggak ngerti nempelnya di sini. Oh, ternyata susah kalau di atas. Saya terpasang yang di bagian bawah aja.
Nah gitu, nah gitu bisa. Nah ini gini, wow mantap, rapi teman-teman sekalian. Dan ini kabelnya kita bisa sembunyiin, tarik dulu ke atas, tinggal kita tutup paddingnya, rapi. Nah sebelah kiri sudah rapi ya, lanjut yang sebelah kanan. Ini lebih gampang karena sedikit banget ininya, kabel-kabel di sini. Terus hanya tinggal tutup doang ini ya. Klip 1 2 atas, lalu di velcro yang bagian bawah. Selesai, pada dasarnya udah selesai, rapi. Tinggal kita menghubungkan kabel yang mikrofon dan loudspeaker ke dimtennya, tempel ini. Udah kayak begitu teman-teman sekalian ya, jadi deh. Taruhnya ada lebih atas ininya, sedikit ditaruh di luar ya, di sini sedikit ditaruh di bagian tengah, jadi agak sedikit di sandwich antara dua padding gitu ya, padding dalam sama padding luar di helm NJS. Mantap. Nah sobat sekalian, sekarang kita pelajari dulu seperti apa sih sebenarnya. Kalau kita tadi sudah melihat bagaimana sistem speakernya gitu ya, dan juga mikrofonnya, kita akan lihat dulu sebenarnya sekarang body dari apa namanya ya, Bluetooth headsetnya sendiri ya. Sobat sekalian, bentuknya seperti ini, seginya 1 2 3 4 5 6, jadi segi 6 memanjang gitu ya. Ada tulisan M1S, di tengahnya ada Bluetooth, Blue Rider Bluetooth, lalu di depannya ada kayak apa namanya, ada tulisan helm terus komunikasi gitu ya. Terus bagian atas ini ada plus dan minus, dan plus dan minus ini adalah untuk memperbesar atau memperkecil volume suara gitu teman-teman sekalian. Nah sementara yang ada tulisan M1S ini adalah fungsi, jadi kita mau pakai fungsi apa, fungsinya mau dengerin musik dari Bluetooth atau langsung menggunakan kabel RCA gitu ya, atau komunikasi dengan pengguna Blue Rider lainnya gitu ya. Terus di sini adalah pencetan intercom gitu teman-teman sekalian ya. Nah seperti kita tahu di sini tadi tuh ada konektor untuk mikrofon, lalu di bagian bawahnya ya, di bagian bawahnya kita akan lihat lagi nih ya. Nah sementara di bagian bawah itu ada aux in ya, aux out juga ya, sini aux ya, dan ini adalah, nah ini adalah micro USB untuk data gitu ya, dan juga ngecas gitu teman-teman. Dan ini dua-duanya ini dikasih kayak penutup dari karet gitu. Nah jadi seperti itu teman-teman sekalian. Jadi teman-teman sekalian, selain bisa berhubungan dengan misalkan ponsel melalui Bluetooth, untuk bisa memperpanjang usia baterai, kita juga bisa pakai kabel aux di sini yang juga disiapkan sebenarnya oleh oleh dimtennya gitu ya. Ini kayak gini. Nah ini yang kayak gini, yang ada 1 2 3 4 5 taruh di sini. Nah lalu setelah itu ya tinggal kita hubungkan deh ke ponsel gitu, kayak misalkan ke ponsel ya, ke ponsel gitu. Nah jadi seperti itu teman-teman sekalian. Sementara kabelnya sendiri itu panjang sih, karena dia tuh ada kayak sambungan digulung-gulung seperti per gitu. Ini panjang gitu teman-teman sekalian. Nah sobat sekalian, sekarang kita akan coba menghubungkan Blue Rider Bluetooth ini, M1S ini dengan ponsel ya. Contohnya gini, jadi seperti ini. Pertama gitu kita nyalain dulu headsetnya, pencet 2 ya, antara intercom dengan function selama 3 detik sampai ini tuh kedip-kedip ya, biru, kedip-kedip biru ya, teman-teman bisa lihat sini tuh ya. Lalu setelah itu kita pencet function selama 5 detik. 1 2 3 4 5. Nah dia akan kedip-kedip kayak gini teman-teman sekalian. Ini siap untuk difungsikan. Lalu kita nyalain Bluetooth dari ponsel kita ya, lalu pilih
Blue Rider. Connecting. Oh, connected. Calls and audio. Jadi udah terkoneksi. Setelah itu sobat sekalian tinggal nyalain deh. Kayak misalkan dengerin TMC Blog Podcast, misalkan salah satunya, atau dengerin musik. Nah, jadi pada dasarnya saya memperoleh 2 unit headset ya, Dimpton Blue Rider Bluetooth. Nah, bagaimana mempairingkan antara satu helm dengan helm yang lain gitu ya. Misalkan kayak gini, saya misalkan ini jadi helm utama, ini jadi helm kedua, atau misalkan ini pembonceng, ini adalah rider gitu ya. Nah, caranya adalah yang pasti nyalain dulu ya, dia kedua helmnya. Nah, gitu udah nyala, kedip-kedip biru. Yang kedua juga gitu, pencet gitu, kedip-kedip biru. Lalu untuk yang pembonceng, siapkan dia dalam mode pairing. Pencet ini selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kayak gitu ya teman-teman sekalian. Lalu kalau yang rider kayak gimana? Nah, kalau yang rider, untuk yang rider kita tinggal pencet search-nya aja. Ini pencet yang lama menggunakan tombol intercom. Nah, ketika dia selesai ya, ini juga selesai, dia ini tergabung. Jadi ini ada tombol intercomnya dua-duanya jadi biru, teman-teman. Ini artinya antara rider yang ini dengan rider yang kedua, atau rider pertama dan rider kedua sudah terhubung komunikasi untuk ngobrol gitu teman-teman sekalian. Nah, setelah pairing begini, sebenarnya si rider ini juga bisa pairing ke ponsel ya. Kayak misalkan saya akan cobain ya, kayak misalkan dengan ponsel. Oke, wow, edan. Kan tadi kan saya udah nyalain ya, ternyata ini ponsel saya udah langsung terhubung baik yang ini maupun yang ini. Wah, ini keren banget. Jadi dua-duanya udah langsung terhubung secara koneksi yang langsung gitu ya. Nah, bagaimana kalau lebih dari 2 gitu ya? Saya nggak bisa mempraktekkan, cuman ternyata memang Blue Rider ini bisa dikoneksikan menjadi 4 gitu ya. Misalkan ada 1, ada 2 lagi. Caranya gimana? Ya tadi seperti pertama, yang rider dulu dengan rider kedua ya, rider pertama dan rider kedua dihubungkan, lalu ya rider kedua dengan rider ketiga dihubungkan juga ya. Jadi modelnya belum mesh ya, belum mesh connection gitu, jadi masih serial. Jadi 1 ke 2 dulu, baru nanti dari 2 nyambung ke 3, dari yang nomor 3 nanti nyambung ke 4, baru setelah itu keempat-empatnya bisa berhubungan satu sama lain dalam koneksi komunikasinya. Jadi seperti itu teman-teman sekalian, masih yang tipe yang satu-satu, jadi belum mesh communication gitu ya. Jadi kalau mesh communication disebar langsung bisa nempel kayak gitu kalau untuk yang Blue Rider Bluetooth ini. Nah sobat sekalian, bagaimana rasanya pakai gitu ya. Kayak misalnya yang pertama kita pakai yang model seperti ini ya, Blue Rider yang ditaruh di helm open face ya. Jadi seperti ini teman-teman sekalian, tinggal taruh ini di depan, lalu kunci gitu ya, dan ini ditutup. Wah, ternyata oke juga ya. Memang NJS ini salah satunya adalah dia kasih kayak lekukan di bagian kuping, sehingga untuk naruh speaker itu jadi lebih enak dan tidak membuat kuping itu terasa tertekan gitu teman-teman sekalian. Wis, gimana tuh? Keren kan? Untuk aksesnya juga mudah ternyata ya, tinggal gini, pencet segitu, tinggal melihat bagaimana hubungan dengan rider lainnya menggunakan Blue Rider ini. Sekarang kita cobain yang full face yuk. Nah, ini teman-teman sekalian yang full face. Dan kalau full face saya harus lepas kacamata dulu karena nggak akan bisa gitu ya. Kayak titik course ukuran L yang kita sudah pasang. Helm ini khusus buat ngambil video biasanya untuk review. Nah, jadi seperti ini teman-teman sekalian ya. Pada dasarnya kalau nempatinnya bener juga nggak terlalu menekan daerah kuping. Dimptonnya juga seperti ini,
Dimpton Blue Rider-nya juga seperti ini. Tinggal pakai helm karena di T-Course ini ada kayak slot untuk kacamata, jadi mudah banget masangnya. Aksesnya juga mudah gitu ya. Ngobrol sama beberapa ini juga mudah banget gitu lah. Dan tadi kita udah mulai unboxing, udah mulai review detail demi detail dari Blue Rider Bluetooth connection ini, dan juga sempet udah naruh di helm dan mencobanya langsung. Secara umum suaranya cukup jernih kalau menurut saya ya. Terus habis itu noise-nya juga kecil banget pada saat dipakai untuk riding gitu ya. Tinggal memang kita lihat seberapa lama nanti dia awetnya gitu ya. Dan ini belum lama saya pakainya. Itu aja. Sobat sekalian, jika tertarik dengan sistem komunikasi dari Blue Rider ini, bisa cek di link pada deskripsi pada vlog ini. Mudah-mudahan vlog ini bisa berguna bagi sobat sekalian yang sedang cari sistem koneksi Bluetooth, namun harganya juga lumayan bisa terjangkau. Itu aja teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita bisa bertemu kembali di vlog-vlog yang mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.